Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa Dia yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini adalah Injil yang menyelamatkan. Mari kita akan baca dalam Roma pasal pertama ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca adalah salah satu pernyataan paling kuat dan mendalam dari Rasul Paulus tentang Injil. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai berita dan kabar, ada satu berita yang memiliki kuasa yang tidak tertandingi, yaitu berita Injil. Mari kita renungkan bersama mengapa Injil disebut sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama, Bapak Ibu Saudara, Injil bukan sekedar cerita, tetapi kekuatan. Seringkali kita berpikir bahwa Injil hanyalah sekumpulan kisah-kisah indah tentang Yesus. Injil adalah kabar baik tentang kelahiran, kehidupan, pengajaran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Namun Paulus menegaskan bahwa Injil jauh lebih dari itu. Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan dalam bahasa Yunani adalah dinamis, yang menjadi asal kata untuk dinamit. Ini bukan kekuatan yang pasif atau lemah, melainkan kekuatan yang eksplosif, transformatif, dan mampu mengubah total kehidupan seseorang. Kekuatan ini memampukan kita untuk apa? Hidup baru, mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut dan mau taat, mengalahkan dosa, memberikan kita kuasa untuk menolak godaan dan hidup dalam kekudusan, dan memberi pengharapan. Di tengah keputusasaan, Injil menanamkan pengharapan yang kokoh pada janji-janji Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Injil menyelamatkan. Bukan usaha manusia, tetapi anugerah Allah. Paulus menekankan bahwa Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Keselamatan bukanlah hasil dari usaha keras kita, perbuatan baik, atau ritual keagamaan. Keselamatan adalah anugerah murni dari Allah yang diterima melalui iman. Kita diselamatkan dari dosa. Injil menyatakan bahwa Kristus telah membayar lunas hukuman atas dosa kita di kayu salib. Ini menjadi korban penebusan yang sempurna. Yang kedua, kita diselamatkan dari maut. Kebangkitannya menjamin bahwa maut tidak lagi memiliki kuasa atas orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita diselamatkan dari neraka. Melalui iman kita kepada Kristus, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang kerajaan yang ajaib. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Injil untuk setiap orang. Haleluya. Injil tidak terbatas pada satu bangsa, suku, atau status sosial. Paulus berkata, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ini menunjukkan bahwa Injil bersifat universal. Panggilan untuk percaya dan menerima keselamatan terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang. Tidak peduli siapa Anda, apa masa lalu Anda, atau seberapa besar dosa Anda.
Injil memiliki kuasa untuk menjangkau dan menyelamatkan Anda. Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali menyadari betapa berharganya Injil yang telah kita terima. Jangan biarkan kabar baik ini menjadi sesuatu yang biasa. Injil adalah kekuatan Allah yang terus bekerja dalam hidup kita, menyelamatkan, mengubahkan, dan memperbaharui. Apakah hari ini Anda sedang bergumul dengan dosa? Percayalah pada kuasa Injil. Apakah Anda merasa putus asa? Ingatlah pengharapan yang ada di dalam Injil. Apakah Anda belum sepenuhnya menyerahkan hidup Anda kepada Kristus? Terimalah Injil sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Puji Tuhan, mari kita hidup sebagai orang-orang yang bangga dan tidak malu akan Injil Kristus, dan terus membagikan kabar baik ini kepada dunia di sekitar kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, betapa kita sangat berharga menikmati pengharapan di dalam Dia, Injil yang menyelamatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.